Halo Mitra KI Indonesia, video kali ini akan menjawab pertanyaan yang telah terkumpul pada online class ke-9 dengan judul Tulang Sehat dan Kuat Sampai Tua. Pertanyaan pertama, bagaimana cara konsumsi Vitayan Merin Kalsium untuk ibu hamil? Jawabannya, ibu hamil dapat mengonsumsi Vitayan Merin Kalsium 2 kali 1 kapsul langsung setelah makan. Diusahakan tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat. Pertanyaan kedua, apa konsumsi kopi Habatus Saida juga menyebabkan osteoporosis? Jawaban, kopi memang dapat menghambat penyerapan kalsium. Pada dasarnya, minum kopi diperbolehkan maksimal sekitar 3 cangkir per hari. Jika memang menyukai kopi, sebaiknya mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium tinggi. Dapat ditambah dengan suplementasi. Pertanyaan ketiga, Vitayan Merin Kalsium bisa dikonsumsi mulai dari usia berapa? Maksimal dosisnya berapa untuk anak-anak dan dewasa? Jawabannya, dapat dikonsumsi mulai usia puber pembentukan tulang, yaitu 9 tahun, antara 1-2 kapsul per hari. Dewasa, jika susah meminum susu, susah makan yang mengandung tinggi kalsium, contohnya susu, daging rendah lemak, telur, ikan, sayuran hijau, dan sebagainya, dapat mengonsumsi sampai 4 kapsul per hari. Pertanyaan keempat, apakah boleh konsumsi Vitayan Merin Kalsium bersamaan dengan Vitayan Piruesi, Vitayan Bekatul Beras Merah, dan Vitayan Biolog? Jawabannya, boleh bersamaan dengan Vitayan Piruesi. Dapat diberi jarak 1 jam dengan Vitayan Bekatul Beras Merah, Vitayan Kapsul Slimming, juga Vitayan Stopirai. Pertanyaan kelima, bagaimana caranya mengonsumsi Vitayan Merin Kalsium jika memiliki masalah ginjal? Jawabannya, jika memiliki gagal ginjal, untuk mengonsumsi suplemen, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke dokter, walau konsumsi kalsium di bawah 800 mg berdasarkan riset masih diperbolehkan. Pertanyaan keenam, apakah perlu konsumsi glukosamin jika kita sudah mengonsumsi Vitayan Merin Kalsium? Jawabannya, kalsium, glukosamin, kondroitin adalah hal yang berbeda. Kalsium, yaitu Vitayan Merin Kalsium, untuk menambah kepadatan tulang sehingga lebih kuat dan mencegah dari osteoporosis. Sedangkan glukosamin kondroitin adalah zat untuk mengisi cairan di antara persendian, yaitu cairan sinovial, agar rawan sendi tidak mengalami pengapuran atau osteoartritis, sehingga fungsinya berbeda. Pertanyaan ketujuh, bolehkah mengonsumsi Vitayan Merin Kalsium pasca operasi sesar? Karena biasanya setelah suntik epidural, tulang belakang merasa ngilu. Jawaban, Merin Kalsium dapat dikonsumsi dengan dosis 1 kapsul per hari. Pertanyaan nomor 8, bagaimana dengan manula usia 70 tahun yang sudah pernah jatuh dan operasi pada tulang bahu? Ada rasa nyeri serta lengannya jika diangkat sakit. Jawaban, asupan kalsium pada lansia didapat dari makanan dan suplementasi. Vitayan Merin Kalsium dapat dikonsumsi 2 kali 1 kapsul per hari setelah makan. Jangan lupa mengonsumsi obat dokter, tetapi diberi jarak dengan konsumsi Vitayan Merin Kalsium. Pertanyaan ke-9, penderita autoimun bisakah mengonsumsi Vitayan Merin Kalsium? Jawabannya, pada kasus gangguan imun tertentu, misalnya IBS atau Irritable Bowel Syndrome dan Crohn's Disease, mengalami gangguan penyerapan kalsium. Selain dari makanan yang sudah ditentukan oleh ahli gizi, Vitayan Merin Kalsium dapat dikonsumsi 2 kali 1 kapsul per hari, langsung setelah makan. Dan jangan lupa berikan jarak waktu 1 jam setelah atau sebelum obat dokter. Pertanyaan ke-10, kondisi mana yang lebih membutuhkan Vitayan Merin Kalsium jika seseorang mengalami rematik, pengapuran, osteoporosis, dan penebalan tulang? Jawabannya adalah osteoporosis, terkecuali osteoartritis, tulang kerasnya sudah terkikis atau tergesek. Pertanyaan ke-11, jika mengalami nyeri sendi setelah kecelakaan, sebaiknya meminum Vitayan Merin Kalsium atau Vitayan susu skim bubuk? Jawabannya, bisa saja mengonsumsi keduanya. Vitayan susu skim bubuk ditambahkan untuk menambah kekuatan tulang dari sisi imunitas.
Pertanyaan ke-12. Bagaimana pemberian Vitayang Merin Kalsium pada pasien riwayat hipertiroid? Jawaban, Vitayang Merin Kalsium dapat dikonsumsi 2 kali 1 kapsul per hari, tetapi diberi jarak dengan obat dokter. Selain hipertiroid, juga dapat dikonsumsi orang dengan masalah paratiroid. Pertanyaan ke-13. Apa efek samping kalau kalsium berlebihan di dalam tubuh? Jawabannya adalah hiperkalsemia. Namun hal ini sangat jarang terjadi. Misalnya, terjadi pada orang dengan gangguan paratiroid, faktor keturunan, penderita kanker, orang yang asupan kalsium dan vitamin D-nya megadosis. Sebenarnya, sisa kalsium berlebih akan dikeluarkan lewat urin dan feses. Pertanyaan ke-14. Mana lebih baik, Vitayang susu skim bubuk atau Vitayang Merin Kalsium untuk kepadatan tulang? Jawabannya, Vitayang susu skim bubuk berasal dari susu sapi, berbeda jenis kalsiumnya dengan Vitayang Merin Kalsium yang hydroxyapatite. Penyerapan jenis hydroxyapatite berkisar antara 70-80%. Pertanyaan ke-15. Apa konsumsi Vitayang Merin Kalsium bisa menambah tinggi badan? Jawaban, Vitayang Merin Kalsium dapat menambah tinggi tulang dalam usia puber atau pertumbuhan antara usia 9-18 tahun. Tidak hanya itu, tetapi bisa juga menguatkan tulang serta gigi dan melindungi otot dari kram karena dapat merilekskan otot serta membantu mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah serta darah tinggi. Pertanyaan ke-16. Penyerapannya lebih bagus mana dengan kalsium nabati, misal dari susu berbasis kedelai? Jawaban, jika dilihat dari strukturnya, maka Vitayang Merin Kalsium lebih mudah diserap karena molekulnya berukuran mikron dan lebih mirip dengan struktur tulang manusia. Namun, tidak ada salahnya mengonsumsi makanan berbasis kedelai karena dapat mengurangi kejadian kanker usus besar. Pertanyaan ke-17. Apakah keluhan sakit kaki akibat osteoartritis bisa diatasi dengan Vitayang Merin Kalsium? Jawaban, osteoartritis membutuhkan glukosamin dan kondroitin sebagai pelumas antar sendi. Pertanyaan ke-18. Jika sudah mengonsumsi Vitayang Merin Kalsium, apakah sudah tidak perlu lagi mengonsumsi Vitayang susu skim bubuk? Jawabannya, tergantung kebutuhan. Misalkan, untuk yang mudah sakit atau imun tidak stabil, lebih baik konsumsi keduanya. Tetapi, jika imun stabil, dengan mengonsumsi Vitayang Merin Kalsium saja sudah cukup. Pertanyaan ke-19. Vitamin dan obat apa saja yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan Vitayang Merin Kalsium? Jawabannya, obat-obatan misalnya golongan obat antihipertensi, anti kejang, dan obat untuk masalah kardiovaskuler. Jika berhubungan dengan produk KK, sebaiknya Vitayang Merin Kalsium tidak diminum bersamaan dengan Vitayang Slimming Kapsul, Bekatul Beras Merah, dan Stopirai. Pertanyaan nomor 20. Jika ligamen sendi lutut robek, cocok atau tidak kalau mengonsumsi Vitayang Merin Kalsium? Jawabannya, kalsium juga berperan untuk otot. Selain obat dokter, misalnya obat anti nyeri, boleh mengonsumsi Vitayang Merin Kalsium 2-3 kapsul per hari, tentunya tidak bersamaan dengan obat dokter. Pertanyaan nomor 21. Apa makanan penunjang ketika konsumsi Vitayang Merin Kalsium agar mendapat manfaat maksimal? Jawabannya, makanan yang mengandung kalsium, vitamin D, dan folat. Misalnya sayuran hijau, ikan, daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, dan hindari kopi, teh, dan soda. Pertanyaan nomor 22. Apakah konsumsi Vitayang Merin Kalsium dapat mengobati penyakit trigger finger? Jawabannya adalah trigger finger dapat diobati dengan obat pengurang nyeri. Pertanyaan nomor 23. Mana yang lebih baik untuk anak? Vitayang Omega 3 atau Vitayang Merin Kalsium? Jawabannya, Vitayang Merin Kalsium untuk tulang, sedangkan Vitayang Omega 3 untuk kesehatan syaraf. Keduanya dapat diminum untuk tujuan yang berbeda. Pertanyaan nomor 24. Apakah kekurangan kalsium bisa menjadikan tubuh lemah dan sering pusing?
Apa saja gejala dari kekurangan kalsium? Jawabannya, gejala kekurangan kalsium yaitu lemah otot, kaki mudah kram, jantung berdebar tidak teratur, dan nyeri tulang. Pertanyaan nomor 25. Glukosamin dan kondroitin bisa didapatkan dari produk keke apa saja? Jawabannya, belum ada produk keke yang mengandung glukosamin dan kondroitin selain CG Gold dan sudah tidak diperjualbelikan lagi. Pertanyaan nomor 26. Apakah Vitayang Merin Kalsium aman untuk penderita jantung? Apakah dapat diminum bersamaan dengan Vitayang Coenzim Q10? Jawabannya, belum ada interaksi negatif antara kalsium dengan CoQ10. Vitayang Merin Kalsium aman bagi penderita gangguan jantung. Berikan jarak konsumsi suplemen dengan obat jantung. Pertanyaan nomor 27. Apakah dengan Vitayang Merin Kalsium bisa menambah tinggi badan anak jika tinggi badan diturunkan lewat gen? Bagaimana cara konsumsinya agar tinggi anak bisa lebih dari orang tua? Jawabannya, untuk menambah tinggi badan, sebaiknya tidak hanya minum suplemen Vitayang Merin Kalsium, tetapi juga berolahraga atau anak tetap aktif. Makan makanan yang mengandung kalsium, misalnya daging, ikan, sayuran hijau, kacang-kacangan, susu, dan produk olahan susu. Vitayang Merin Kalsium boleh dikonsumsi 2 kali 1 kapsul per hari setelah makan. Pertanyaan nomor 28. Bisakah Vitayang Merin Kalsium membantu penderita diabetes yang giginya mudah goyang? Jawabannya, bisa membantu, namun tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter. Beri jarak minimal 1 jam. Pertanyaan nomor 29. Apakah tulang punggung bungkuk berhubungan dengan kekurangan kalsium? Jawabannya adalah berhubungan, karena tulang punggung bungkuk berkaitan dengan osteoporosis.